Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah. وأشهد أن محمدا رسول الله كلمة حق عليها نحيا وعليها وبها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله يوم القيامة من الآمنين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para alim ulama, para habaib yang saya cintai, para asatiz, khususnya sahabat saya Habib Mahdi Al-Attas, guru kita bersama yang luar biasa semangatnya, Ustaz Dadam Mubarak, mudah-mudahan diberkahi Allah. Dan semua yang hadir, ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrillah. Salah satu nikmat yang terbesar yang kita tidak bisa dan belum mampu mensyukurinya secara sempurna adalah nikmat iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat Islam iman. Mudah-mudahan tetap kita Islam iman sampai akhir hayat. Sebagaimana doa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Dan saya mohon jamaah semua, doa seperti ini yang sangat pendek, sangat mudah, ringan dibawa dan mudah dihafal, mohon jangan ditinggalkan setiap sujud. Kalau Rasul saja tidak pernah tinggalkan, apalagi kita yang membola hati-hati manusia. Tetapkanlah hatiku atas agamamu. Ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Ayo cuba ikut saya. Ya muqallibal qulub. Sabar, saya pimpin dulu ya. Ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Ini tolong dibaca setiap sujud. Mu salat sunnah, mu salat wajib. Setiap kita bersujud, anda menjaga doa ini untuk memohon kepada Allah menetapkan hati kita. Apalagi di masa ini, di zaman ini yang banyak godaannya, banyak fitnahnya, banyak persoalannya yang kita khawatir. Jangan-jangan hari ini kita Islam iman, besok na'udzubillah kafir. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan datang satu zaman fitnah. Orang manusia di paginya mukmin, di malamnya sudah kafir. Na'udzubillahi min dzalik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha. وأن الله يبعث من في القبور. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها
بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Sadaqallahul azim. Ini satu surah hampir banyak umat Islam menghafalnya. Anak-anak kita menghafal. Ibu-ibu walaupun tidak hafal semuanya tapi pernah membaca. Walaupun sebagian daripada ayat itu sudah mampu menghafalnya. Kalau surah ini bisa menjadi pimpinan untuk kehidupan kita, mengingatkan kita lahir batin, mengingatkan kita setiap waktu dan setiap saat, kita hidup di dunia ini adalah hidup sementara, tidak akan bisa kekal. Hidup di dunia ini tidak akan selama-lamanya nyaman. Hari ini sehat, besok sakit. Hari ini senang, besok susah. Hari ini bahagia, besok menghadapi bermasalah. Ini ibu-ibu namanya dunia. Dan dunia tidak terlepas daripada ujian. Dunia ini tidak terlepas daripada ketakutan. Tapi orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada hari akhirat, kepada hari kiamat, memiliki kemampuan bersabar. Karena dia tahu dan yakin apapun yang kita dapat di dunia ini yang membuat kita bahagia dan nikmat, bakal nanti di akhirat jauh lebih nikmat dan lebih membahagiakan kita. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Tidak ada jiwa pun yang bisa tahu apa yang telah dirahasiakan dan disembunyikan oleh Allah di hari kiamat, menjadi balasan untuk menenangkan hati kita terhadap apa yang telah kita kerjakan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Bu, ibu, ada 3 hal yang terkait dengan iman kita kepada Allah dan hari akhirat. Yang pertama, kalau kita percaya ada hari kiamat, berarti ada hari kebangkitan. Dibangkitkan oleh Allah daripada kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladhina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. Semua akan dibangkit oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada makhluk pun, apa itu malaika, para nabi dan rasul, para wali, alim, ulama, siapapun makhluk, bukan hanya manusia, manusia dan jin, bahkan malaika, semua akan mati. Wa yabqa wajhu rabbuka wa yabqa wajhu Rabbuka dzil jalali wal ikram. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha hidup. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kita kepada Allah dan hari kiamat mengingatkan kita kepada hari kebangkitan. Kalau sudah ada hari kebangkitan,
dan ada hari kiamat, berarti ada hisab. Ini yang kedua, yang terkait dengan iman kita kepada Allah dan hari kiamat. Yang kedua, ada hisab, ada jaza. Inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Semua akan kembali kepada Allah dan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maliki yaumiddin, raja hari pembalasan, hari kiamat. Semua akan dibalas, hal kecil, hal besar, hal baik, hal buruk, semua, bahkan niat pun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang sahih, man hamma bihasanatin fa'amilaha katabaha Allahu 10 hasanat. Barang siapa yang niat baik kemudian dia lakukan, dia amalkan, dapat 10 kebaikan. Terus kalau dia niat tapi belum mampu menamalkan, tapi ada niat baik, belum sempat menamalkan karena tidak mampu, apa yang didapat? Suatu kebaikan. Beda sama keburukan. Kalau kita ada niat buruk, dilakukan dihitung 1. Tapi kalau tidak dilakukan, dihitung 1 kebaikan. Subhanallah. Bayangkan ibu, kalau setiap keburukan yang kita niatkan dan kita amalkan terhitung 10 kali lipat. Pusing kan? Oleh karena itu, iman kita kepada Allah dan hari akhirat mengingatkan kita hisab. Ada hisab, ada jaza. Sebab kita ingat ada hisab, ada balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, membuat kita apa? Semangat beribadah. Mengapa semangat beribadah? Karena kita yakin akan dibalas oleh Allah. Ketika kita menghadapi musibah, kita kuat bersabar. Mengapa? Karena kita yakin akan dibalas oleh Allah. Bahkan iman kepada hari akhirat, di dalamnya ada satu rahasia, menghiburkan seorang mukmin. Bagaimana menghiburkan seorang mukmin yang beriman kepada hari kiamat? Menghiburkan seorang mukmin yang dia belum merasa kebahagiaan di dunia, belum merasa nikmat di dunia, masih ada kekurangan. Hiburannya apa? Ada hari akhirat. Oh, berarti yang saya tidak dapat di sini bakal dapat nanti di hari kiamat. Dan yang ketiga, ujung daripada iman kepada Allah dan hari akhirat adalah surga dan neraka. Semua perjuangan kita ada habisnya, ada tujuannya, ada targetnya. Semua sama-sama kita bertaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan apa? Mengharapkan ridha Allah dan surga. Orang-orang yang beribadah takut apa? Takut dari Allah, takut disiksa dan masuk neraka. Oleh karena itu selalu kita menjaga taat, menjaga iman, menjaga kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita harap surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan seperti seorang berdoa, ya Allah, kalau engkau takdirkan saya masuk surga, alhamdulillah. Tapi kalau engkau takdirkan saya masuk neraka, tidak apa-apa. Masa begitu doanya? Mau enggak doa seperti itu? Ya Allah, kalau engkau takdirkan saya masuk neraka, tidak apa-apa, saya ikhlas kok. Astagfirullah. Tak boleh doa seperti itu. Harus kita berazam dalam doa. Ketika ada seorang berdoa, Allahumma ghfirli in syi', ya Allah ampunilah kalau engkau mau. Oh, kok begitu bahasanya? Ya Allah ampuni kalau mau, kalau tak mau, astagfirullah. Tak boleh. Tak boleh doa seperti ini. Tapi bagaimana kita berdoa? Allahumma ghfirli, berazam, bersungguh-sungguh dalam doa. Kita bukan maksa Allah, tapi Allah senang bisikan doa yang seperti ini. Tak boleh kalau, ya Allah ampunilah, kalau mau ampuni, kalau tak mau tak apa-apa. Tak boleh. Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah jadikan aku ahli surga.
Ya Allah, jangan saya masuk neraka. Ya Allah, selamatkan saya dari neraka. Itulah yang membuat kita ingat. Kalau kita ingat hari kiamat, berarti ada surga dan ada neraka. Karena sesudah hisab, sesudah dibalas oleh Allah kebaikan, dan mudah-mudahan diampuni kekurangan, diampuni dosa-dosa kita, kita mendapatkan balasannya Allah yang agung adalah surga Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua jamaah sekalian, pemirsa TV One, di mana saja berada yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan sama-sama mendapatkan masuk surga bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ingat satu surah selain suratul Zalzalah, dan saya yakin semuanya hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. Tolong jadikan Al-Takatsur ini adalah salah satu surah yang mensadarkan kita dari banyak hal yang tidak baik. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan cahaya di hati kita semua, agar tersempurna iman kita, dijaga dengan keyakinan hari akhirat dan hari kiamat, menghadapi sakratul maut insyaallah dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mau mati? Udah, kita daftarin dulu nama-nama yang siap mati. Ya harus siap, karena mau tidak mau pasti akan mati. Kalau memang mati itu sesuatu yang pasti, berarti harus kita siapkan diri menghadapi kematian, karena kita tidak akan bisa melarikan diri daripada mati. Oleh karena itu jamaah sekalian, kalau orang-orang yang percaya kepada kematian dan percaya ada hari akhirat, apalagi bagi rakyat yang menderita, rakyat yang merasa dizalimi, atau seorang pejabat yang korupsi, atau orang-orang dimanapun yang menghina orang lain, jangan lupa nanti di hari kiamat semua akan menghadapi Allah subhanahu wa ta'ala di mahkamah yang agung. Tapi di sana tidak ada jaksa agung dan tidak ada hakim manusia, bahkan bukan malaikat hakimnya, tapi yang menjadi hakim dan memberikan keputusan adalah yang maha mulia, yang maha adil, yang maha agung. Yang memimpin mahkamah agung adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita sebagai manusia, kalau merasa kekurangan, ada orang menzalimi kita, ada orang mengambil hak kita, atau ada pemerintah yang tidak menyempurnakan kemuliaan untuk kita di negeri kita tercinta Indonesia, jangan takut. Nanti ada hari mahkamah agung, hari kiamat. Semuanya akan dihisab dan semuanya akan dibalas. Kalau seorang manusia, wanita salihah, masuk neraka, mengapa dia masuk neraka? Gara-gara dia tahan kucing, tidak lapasin kucing mencari makan sendiri, dan tidak memberikan kucing itu makanan. Lalu gara-gara kucing saja, wanita salihah lagi, dia salat tahajud, dia suka puasa, dia suka beramal
suka berbeda. Apa hubungannya dengan makhluk termasuk kucing itu baik? Tidak adil. Dia berbuat zalim terhadap makhluk lain. Apa itu merusak binatang? Gara-gara binatang aja masuk neraka. Bagaimana kalau kita menzalimi sesama manusia? Sebaliknya, seorang wanita yang banyak kekurangannya, jauh daripada kesalihannya, tapi dia memberikan tolong si ekor anjing, kasih dia minum, Allah lihat perbuatannya, Allah ampuni dosanya, Allah masukkan dia di dalam surga. Subhan. Berarti jamaah sekalian, harus kita menjaga hablum minallah, hablun minan nas. Kalau memang kita percaya hari akhirat dan ada balasannya, dan ada dihargai oleh Allah dan dibalas oleh Allah, dan akan terhitung segala perbuatan kita, apa yang harus kita lakukan? Kita harus ingat itu. Pertama, satu langkah pertama menuju akhirat adalah kematian. Berarti langkah pertama untuk kita menanamkan kepercayaan kepada hari akhirat, menguatkan kepercayaan kita kepada hari akhirat, adalah selalu ingat mati. Bagaimana cara kita ingat mati? Ziarah kubur. Suka enggak bermalam minggu sama keluarga? Suka ya? Bermalam minggu sama siapa? Sama keluarga. Kemana biasanya? Cari makan, ke mall, kemana gitu ya. Ya udah sekali-kali bermalam minggu di kuburan. Ini serius loh, kok diketawain sih? Serius. Kita bermalam minggu di kuburan. Mengapa? Saling ingatkan, ini rumah kita yang baru nanti. Biasanya kalau mau pindah rumah, ngapain? Survei dulu kan? Kalau cocok suka baru pindah. Sudah survei di sana belum? Survei dong. Karena di sana mau tidak mau terpaksa pindah dan terpaksa tempati. Bahkan ukurannya sangat sempit dan gelap lagi. Ya harus survei kita. Oh, di mana rumah saya nanti? Siapa tetangga saya? Di jalan raya dekat yang mana? Ya harus tahu. Ini salah satu upaya kita untuk meyakinkan kepercayaan kita kepada hari akhirat. Salah satu upaya dan ikhtiar kita untuk memperbaiki perbuatan kita dan ingat hari akhirat adalah beli kafan. Bu, ibu, kemana nih si pikiran? Badannya di sini, hatinya di luar. Coba angkat tangan semua. Alhamdulillah masih hidup. Salah satu upaya kita untuk selalu meyakinkan diri kepada hari kiamat dan hari akhirat adalah beli kafan. Sekarang saya bertanya sama ibu, ibu sudah beli kafan belum? Astagfirullahalazim. Mulai hari ini terima nasihat dari saya. Mulai hari ini berupaya masing-masing beli kafan sendiri. Beli, jangan dibelikan. Beli sendiri, jangan dibelikan sama keluarga, sama ahli waris. Karena belum tentu keluarga kita nanti belikan kain yang bagus. Belum tentu harta yang dibelikan oleh mereka dipakai harta yang tidak jelas. Lebih baik kita bersihkan harta kita. Dari hasil yang bersih kita beli kafan. Saya tahu bahannya, ini yang nanti saya pakai. Senang. Kita jaga, ini bahan yang bagus, bersih, putih, baru. Jangan dibelikan sama orang lain. Nanti kalau orang lain yang belikan, walaupun ahli waris, jangan-jangan diberikan yang termurah, yang biasa-biasa. Dia kan mau mati, mau apa, ini yang bagus-bagus.
Justru yang bagus, karena itu akan menjadi selimut kita sampai hari kiamat, pakaian kita sampai hari kiamat. Dan yakini ibu, hidup kita nanti di kubur demi Allah lebih panjang daripada umur kita di dunia. Ingat itu, hidup kita di kubur lebih panjang daripada hidup kita di dunia. Itu yang membuat kita harus rasa takut. Kalau usia kita di dunia 60, bisa 600 tahun di kubur sambil menunggu hari kiamat. Bayangin, kalau Rasul kita saja sudah 1400 tahun, bagaimana kira-kira keadaan kita di tempat yang gelap, yang sempit, bisa lebih panjang usia kita di kubur. Apa yang kita rasakan nanti Allah saja yang Maha tahu. Mudah-mudahan kubur kita insya Allah taman dari taman surga, jauh dari lubang neraka. Mudah-mudahan tempat kita nanti di kubur menjadi tempat yang nyaman, yang membahagiakan kita sambil menuju kita kepada Allah di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ighfir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al quburana rawdatun min riyadil jannah wa la taj'alu hufratan min hufarin nar برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.